Ajaran adat Minangkabau tidak bertentangan dengan Islam. Lanjutan 2. 4 dari 5 bentuk rumusan pola pikir yang ditemukan dalam budaya masyarakat Minangkabau tersebut jelas sekali sudah merupakan rumusan yang indah berasal dari Datuk Katumangwangan ataupun Datuk Perpatian Sebatang. Setidak-tidaknya rumusan tersebut sudah mengalami revisi atau lebih kurang perbaikan oleh kalangan adat Minangkabau sesudah agama Islam dianut masyarakat Minangkabau secara luas. Sampai di tingkat pimpinannya, kesimpulan iko didasar atas terdapatnya kata-kata yang berasal dari bahasa Arab sebagai bahasa pokok agama Islam. Sedangkan kedua datuk legendaris Minangkabau yang hampir selalu diyakini sebagai penyusun semua ajaran adat Minangkabau berdasarkan tulisan yang ditemukan di bagian belakang prasasti Padang Roco, ditulis oleh perintah Maharaja Adi Tiaraman pada tahun 1375 memberikan informasi pada kita bahawa selama masa hidupnya belum memeluk agama Islam. Namun Datuk Perpatian Sebatang tertulis dalam arca itu sebagai Dewa Tuhan Perpatiah. Sadonyo dapat dibaca di Museum Jakarta. Semuanya dapat dibaca di Museum Jakarta pada nomor kode D198 6-69. Diperkirakan penyebutan dewa kepadanya sebagai penghormatan setelah meninggalnya moksa atas jasa-jasa dan kebijaksanaan selama hidupnya yang banyak membantu Adi Tiaraman sebagai Maharaja Melayu Minangkabau yang juga adalah kemenakan dan menantu kandungnya. Dan kata Tuhan berasal dari bahasa Palawa, disebut sebagai bahasa Kawi dengan arti tuan, pemimpin atau kepala pemerintahan atau pemimpin atau kepala. Pemberian gelar demikian lebih memperkuat dengan tentang belum Islamnya Datuk Perpatian nan Sebatang. Satu di antara 5 rumus pikir di atas, yakni yang pertama masih mungkin dapat disebut sebagai rumusan asli sebelum Islam menjadi agama masyarakat Minangkabau. Akan tetapi bertolak dari bahasa yang dipakai penguasa di kala hidupnya Datuk Perpatian Sebatang, masih bahasa Sangsekerta agak murni, yaitu dominasi bahasa Melayu belum begitu terlihat seperti dalam rumusan pepatah dibaca tadi atau di atas tadi. Maka untuk pepatah yang pertama dapat pula diduga sebagai rumusan sesudah meninggalnya Datuk Perpatian nan Sebatang atau telah dialih bahasakan dari rumusan lama kalau ado. Dan kata-kata alam, baru, badan, awal, akia dan alamat jalehlah berasal dari bahasa Arab. Meskipun kata alam dapat kita jumpai sebagai ada juga dalam kosakata Sangsekerta, akan tetapi banyak arti penuh, cukup atau puas, atau kata baru dapat disanggah sebagai bukan dari kata Arab
dan disebut sebagai asli bahasa Melayu kuno. Namun dalam kosakata bahasa Arab ditemukan kata beria. Jamaknya beria dengan arti makhluk dan tidak ditemukan dalam bahasa Sanskerta ataupun bahasa Palawa, dalam kurang Jawa kuno atau Kawi, yang maknanya menyangkut dengan makhluk. Sampai hari itu belum atau tidak ada yang memuat nama pikir lain yang lebih tua dari itu. Walaupun di setiap negeri yang kita kunjungi banyak kepada nenek mama yang di sana disepakati sebagai tertua. Walaupun demikian, rumus pikiran menurut pendapat tetap tidak bertentangan dengan Islam. Nampaknya musakarah Iko akan meminta kesabaran menunggu alasan kesimpulan keseluruhan alkan, tetapi untuk waktu Iko mengajak yang supaya lebih dahulu kita dudukkan tentang periodisasi adat Minangkabau tersebut. Walaupun kita temukan keadaannya seperti air mengalir berkepanjangan sejak dulu kala sampai kiamat nanti. Yang adat memang sepanjang jalan, jumpa sepanjang batuang. Kalau sepanjang mana, akan tetapi untuk pembahasannya diperlukan pemenggalan berdasarkan suatu waktu tertentu. Persis pula dibedakannya tentang orang Minangkabau zaman jahiliyah, zaman para Islam, zaman padri, zaman pergerakan kemerdekaan. Bahkan mungkin akan datang waktunya orang Minangkabau sudah meninggalkan agama Islam. Apakah itu agama harta, agama kekuasaan, agama gelar, ataupun agama hukum rimba? Bukankah persoalan dari sudut pembahasan? Namun semua adat terpakai di waktu itu akan tetap disebut sebagai adat Minangkabau. Soalnya ulama dan nenek mama masa lalu sudah bersepakat bahwa adat Basinda Sarak bahasa di Kitabullah, kita kini pun menerimanya dengan rasa syukur. Yang tinggal ialah membenahi rimah-rimahnya, yaitu mana saja yang masih belum cocok dengan pepatah itu. Lalu tugas siapa dan bagaimana caranya?